Shalom, selamat pagi yang leaders. Pada pagi hari ini kita akan mengawali semua dengan hati menyembah. Coach dorong setiap kalian dimanapun kalian berada yang leaders. Mari percaya, hari ini, pagi ini, ketika kita bawa hati ini kepada Tuhan terlebih dahulu, ada perjumpaan pribadi Tuhan dengan setiap kalian dimanapun yang leaders berada. Mari percaya, ada berkat, ada mujizat, ada jawaban yang diberikan untuk setiap permasalahan persoalan di setiap keluarga kita, bahkan di setiap pergumulan pribadi kita. Yang leaders, Coach mau dorong, mau ajak kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita dengarkan firman. Kita mau berkata sembah dan puji, penuhi tahta Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu Tuhan. Mari semua boleh pejamkan mata. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari semuanya sama-sama. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi mari semuanya. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Urianara mashiriririririre. Tuhan, kami sungguh berdoa Tuhan, bahwa hari ini Tuhan, mari Engkau sendiri yang berfirman buat setiap kami. Hamba berdoa setiap pemirsa, setiap young leaders yang baik sudah ada di depan layar maupun sedang siap-siap atau belum siap. Mari Tuhan, usik hati mereka untuk lebih sungguh-sungguh mendengarkan firman pada pagi hari. Roh Kudus yang tolong kami dengan roh hikmat, wahyu pengertian, sehingga setiap firman yang disampaikan akan memerdekakan setiap kami, membuat mata yang buta tercelik, setiap hati yang keras dilembutkan, dan yang sakit bahkan disembuhkan. Tuhan tolong sekali lagi buat kami menangkap isi hati Tuhan. Pengurapan dari Tuhan dan pelindungan Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami, dimanapun kami berada. Kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berdaulat, berbicara buat setiap kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan bersyukur. Semua mari katakan amin. Baik, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan, bahwa setiap Kamis kita ada yang namanya pembelajaran Alkitab atau Bible Study. Pada kesempatan ini Coach Dias
akan sampaikan tentang yang namanya persiapan atau pembekalan tentang akhir zaman. Yang leaders perhatikan baik-baik bahwa hari-hari ini, sudah dimulai juga tahun lalu, kita melihat begitu banyak yang terjadi di sekitar kita, di kota kita, di bangsa kita, bahkan juga di belahan dunia. Persiapkan Alkitab ya, dan catatan firman-Nya sudah semua. Oke, kita mulai. Kita buka sama-sama dalam Matius 25 ayat yang ke-6. Kita buka Alkitab kita, Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kemudian dalam Kisah Rasul 1 ayat 7 dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Matius 16 ayat 2, Yesus menjawab, kalian memang pandai melihat gejala-gejala cuaca di langit, tetapi tanda-tanda zaman yang begitu jelas tidak dapat kalian pahami. Yang diperhatikan dalam ayat ini, Matius 25 ayat 6, dikatakan tengah malam. Jadi saat itu yang leaders ada di mana perjamuan atau pernikahan, di adat mereka ada kebiasaan tengah malam. Jadi ketika tengah malam, mempelai itu datang. Yang leaders, setiap kita ini adalah mempelai. Mempelai dari Tuhan Yesus sendiri. Di hadapan Tuhan, Tuhan begitu merindukan kita menjadi mempelainya, yang kudus, berkenan, dan tidak bercacat celah. Oleh karena itu yang leaders, kita mari belajar mengerti bahwa hari-hari ini kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Kita bisa mengerti yang namanya hari-hari sudah mendekat. Kita ada di hari terakhir dari akhir zaman. Mungkin sebagian besar dari kalian berkata, itu pesan sudah saya dengar sekian tahun lalu, sekian waktu lalu. Pesan sudah saya dengar beberapa waktu lalu. Coach respon, bagus. Berarti artinya semakin lama engkau disiapkan, itu semakin baik. Dan pagi hari ini firman berkata bahwa tengah malam, dan memang ini hari-hari di mana hari terakhir. Yang Yesus perhatikan, waktu tengah malam, biasanya tengah malam itu saat di mana orang-orang sedang tidur pulas, sebagian besar orang sedang tertidur. Tapi dikatakan, song-songlah dia, mempelai itu datang. Siapa mempelainya? Kita semua, dan kita sedang menyambut Tuhan Yesus. Mempelai pria itu datang. Berapa banyak dari kita yang leaders yang kita terus terjaga di saat tengah malam. Hari-hari ini hari menjelang tengah malam. Kurang berapa menit, kurang berapa detik, sangat-sangat dekat yang leaders. Kok tahu? Dari beberapa tanda zaman. Semua yang terjadi, nanti kita akan belajar berikutnya. Tapi pada ayat ini dikatakan, song-songlah dia. Artinya apa yang leaders? Mari persiapkan diri kita. Baik-baik, kita mari yang sudah malas engkau berdoa, engkau malas baca Alkitab, hari ini siapkan dirimu, siapkan diri kita. Yang berikutnya dikatakan, Wahyu 13 ayat 16-17, semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, hamba dan orang bebas, dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual sesuatu kalau ia tidak mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu sendiri atau angka yang menyatakan nama itu. Yang leaders, pada tahun 2020 lalu sudah mulai banyak menggunakan yang namanya cashless. Orang tidak lagi bawa uang kontan di mana-mana. Sebagian besar orang-orang akan menggunakan kartu mereka atau alat di mana mereka tidak perlu uang kontan atau uang cash, sehingga dikatakan cashless. Kita belanja tanpa bawa uang tunai, itu dengan mudah kita kita menjumpai di sebagian besar toko-toko, terutama toko besar hari-hari ini. Yang harus dikatakan akan dipaksa untuk kita memakai tanda.
tanda pada mana? Tangan kanan atau dahi. Dan dikatakan juga tidak seorang pun dapat membeli, menjual, tidak dapat bertransaksi tanpa menggunakan tanda itu. Apakah tanda itu? Seperti apa? Dan bagaimana atau memasang dan sebagainya. Yang leaders, ingat, persiapkan diri kita. Kita lanjut lagi. Tanda binatang itu seperti chip RFID disuntikan untuk cashless, sehingga untuk transaksi begitu mudah. Ya, vaksin jarum-jarum mikro tertanam dan itu menjadi tato. Sensor kesehatan seperti stiker tato. Dan tato RFID dengan tinta UV tidak terlihat. Juga ada yang namanya implan di otak. Di negara tertentu bahkan sudah menerapkan hal seperti itu yang leaders. Ya, kalian bisa lihat gambar, itu yang terjadi. Itu yang terjadi dan sudah terjadi. Dan itu sudah dekat sekali dengan apa akan kita alami kalau kita tidak persiapkan diri kita baik-baik. Dan oleh anugerahnya kita berdoa, doakan juga Indonesia. Terus doakan Indonesia diluputkan dari semua yang jahat. Nah, dikatakan orang memakai tanda ini, ya, mark of the beast ini, atau tanda binatang seperti di kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 17, mereka akan begitu mudah bertransaksi tanpa menggunakan uang kontan. Bahkan semua data pribadi orang itu ada di chip RFID ini. Semua data. Sehingga kalau misal ada orang yang sudah punya penyakit jantung dan dia pakai tanda ini, chip ini, 1 jam kemudian chip ini bisa melihat, mendeteksi 1 jam kemudian akan kena serangan jantung, tapi dalam waktu sekitar kira-kira 20-30 menit para pegawai petugas kesehatan sudah datang di rumahnya dan berkata, "Pak, Bu, dalam setengah jam lagi ya engkau akan menerima serangan jantung, tapi kami datang dengan cepat sigap karena ada sebuah peringatan yang mendeteksi melalui chip itu sehingga kami bisa selamatkan Anda." Yang leaders, sepertinya menggiurkan, sepertinya tawaran yang menggiurkan, di mana ditawarkan karena sebuah kesehatan, ya, dengan tujuan kesehatan. Dan apa yang terjadi? Kita diselamatkan. Sepertinya menggiurkan. Tapi sekali lagi, apapun alasannya, tanda ini akan membuat apa? Kita lihat berikutnya. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Apa yang terjadi? Jika ada orang yang menggunakan tanda ini, Wahyu 14 ayat 11-10 dikatakan seperti ini. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba." Ini yang terjadi. Kalau sampai ada orang, umat percaya, kalau kita pakai tanda ini, apa yang terjadi? Akan minum, akan disiksa dengan api belerang, penyiksaan di depan mata. Sekali lagi, begitu kita pakai tanda binatang itu, begitu ada orang yang pakai tanda binatang itu, chip itu, detik itu, namanya terhapus dari kitab kehidupan. Yang di sini perlu kita ketahui mulai sekarang, karena ke depan akan ada banyak tantangan yang kita bahkan tidak tahu persis apa yang terjadi. Lalu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? 1, kenali Tuhan Allahmu. Sungguh-sungguh cintai Tuhan kita. Caranya bagaimana? Banyak sekali. Tinggalkan semua games, tinggalkan semua tontonan apapun juga yang hari-hari engkau sedang belajar di rumah. Kau sudah mulai mencintai games daripada engkau doa dan baca Alkitab. Ayo ubah, lepaskan itu semua. Dan kembali engkau mencari Tuhan lebih sungguh dari sebelumnya. Slide berikutnya. Untuk lawatan kita bisa kalahkan. Markus 13:14, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca adalah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea
haruslah melarikan diri ke pegunungan. Yang leaders, ini yang terjadi. Ketika semua berkata untuk kesehatan dan sebagainya, tapi sebenarnya adalah depopulation, mengurangi jumlah penduduk. Akan ada banyak hal ke depan, mungkin ada kematian demikian, kematian dan sebagainya. Tapi kita mau persiapan bahwa untuk lawatan, kita berdoa ada lawatan Tuhan. Berikutnya dikatakan ada yang namanya permulaan atau sakit bersalin. Matius 24 ayat 7 sampai 9. Bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain, dan negara yang satu akan menyerang negara yang lain. Di mana-mana akan terjadi bahaya, kelaparan, dan gempa bumi. Semuanya itu baru permulaan saja, seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Kemudian kalian akan ditangkap dan diserahkan untuk disiksa dan dibunuh. Seluruh dunia akan membenci kalian karena kalian pengikutku atau pengikut Tuhan. Baru awal. Tapi kalau kalian cinta Tuhan, maka dunia itu akan membenci kita. Hal ini sudah dinyatakan yang leaders. Dan mari kita bertahan setia sampai akhir. Yang cinta Tuhan, jangan berhenti cinta Tuhan. Apa yang dunia tawarkan hari-hari ini, dengan games, dengan semua di internet, mari belajar, kita ingat diri, kita sadar diri. Nomor satu tetap Tuhan di hidupku. Amin yang leaders. Kita akan lihat juga sebuah data, ini dampak bencana di 2019 itu meningkat dibanding tahun lalu. Kita bisa lihat apa yang terjadi, bencana yang terjadi. Bahkan hari-hari kita dengar beberapa tempat mengalami hal itu. Yang leaders, apa artinya? Sudah sangat dekat. Semua kesudahannya sudah sangat dekat. Bagian kita dan Coach Dias tentunya dan kalian semua tentunya, salah satu yang paling penting adalah berdoa. Doakan kota kita, doakan bangsa kita. Setiap hari naikkan di hadapan Tuhan yang kau bisa. Kalian bisa memuji menyembah Tuhan. Sebisa kalian berdoa, Tuhan dalam nama Yesus tidak ada lagi bencana. Di darat, di laut, dan di udara. Semua kecelakaan tidak ada lagi. Sungguh-sungguh doakan kota bangsa kita. Bahkan ada ancaman demi ancaman terhadap bangsa kita. Ada yang namanya aliran keras, radikalisme, perpecahan, hoax atau berita kabar bohong. Sehingga kita bahkan tidak tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang berita bohong. Kalau kita tidak mendengar Tuhan, kita tidak tinggal hidup dalam komunitas yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita akan tahu mana yang benar dan yang mana yang bukan. Karena begitu banyak media memberitakan. Dan setelah tidak sadar yang di media banyak media memberitakan, kalau iman kita tidak kuat, kita akan mudah terpengaruh. Dan hasilnya bukan iman yang bangkit, tapi hasilnya malah ketakutan. Dan ini yang kita mau berdoa, tidak ada ketakutan. Kita berdoa iman kita bangkit. Amin. Apa yang terjadi tanda berikutnya? Menghentikan korban. Yeremia 3:18, dan keturunan imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakar di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembahyang di sepanjang masa. Harusnya seperti ini. Dalam Daniel 9 ayat 27, raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Yang leaders, beberapa waktu lalu kita dengar di mana kita tidak bisa beribadah sama sekali melalui offline dan sebagainya. Artinya apa? Ada seperti korban yang dihentikan, tidak naik lagi di hadapan Tuhan. Kita ke gereja biasanya, kita bisa bawa persembahan korban kita, korban ucapan syukur, korban pujian penyembahan. Tiba-tiba merasa dihentikan. Ya sepertinya. Dan kita ada di rumah. Tapi ingat, kita umat Tuhan, kita anak Tuhan yang tidak terhentikan. Amin yang leaders. Amin. Kerinduan Coach Dias untuk datang ke Tuhan sesungguhnya begitu besar. Bahkan lebih besar kerinduan Tuhan untuk menjumpai Coach Dias dan setiap kalian. Poinnya pada pembacaan ini adalah mari memiliki kerinduan dimanapun engkau berada untuk datang menyembah Tuhan, memberi korban kepada Tuhan. Ya,
Ada beberapa dari kalian yang berkata, aku mau datang ke gereja, tetap dengan kesehatan yang kalian jaga. Ayo tetap datang, bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Dan sekali lagi, kerinduan itu yang menjadi utama. Kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita diberikan kuasa untuk menahan. Dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yang leaders, ini yang terjadi. Ada akan namanya bencana dan sebagainya yang direncanakan pihak musuh. Semua teror, semua bentuk teror, kejahatan atau teror kabar bohong. Apa yang kita bisa lakukan? Salah satu yang penting tadi adalah disebutkan kita berdoa menahan. Ya, kita berdoa menahan. 2 minggu lalu kita sudah belajar yang namanya 7 langkah doa untuk Indonesia. Kita ada yang namanya langkah untuk menahan. Karena firman berkata dalam Lukas 11:19 berkata, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan. Setiap hari, setiap pagi yang leaders berkata, aku tahan semua bencana alam. Aku tahan semua yang jahat bisa masuk ke kotaku, ke bangsaku, ke Indonesia. Kita doakan Indonesia diluputkan dari semua yang jahat. Kita tahan semua bencana alam di darat laut udara. Kita tahan semua perpecahan, apapun juga hoax dan semuanya. Sehingga bangsa kita Indonesia sejahtera. Dan ingat, kesejahteraan bangsa dan kota kita adalah juga kesejahteraan kita semua. Saat Indonesia sejahtera, kota kita damai sejahtera, hidup kita pun sejahtera. Apa yang terjadi setelah tidak ada yang menahan? Dan setelah kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. 2 Tessalonikan 2 ayat 6-7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Siapa yang menahan? Pertanyaannya, siapa yang menahan? Yang menahan adalah mereka yang sungguh-sungguh berdoa, menghadapkan kota bangsa kita di hadapan Tuhan. Siapakah itu? Coach berdoa, coach percaya, biar itu adalah kalian semua yang leaders, pemirsa, dan setiap kita. Kita ini yang menahan. Dan apa yang terjadi? Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Itu yang terjadi yang leaders. Kita semua dorong, ayo setiap hari doa. Doakan kota bangsa kita. Selain kita tahan semua yang buruk, kita juga mintakan berkat shalom, perlindungan Tuhan turun. Tidak lagi yang isu-isu negatif, kabar-kabar yang bohong atau hoax. Kita berada kebenaran firman Tuhan. Kelaparan kehausan akan melanda setiap keluarga, kota kita, dan bangsa kita. Yang leader, sekali lagi, kalau sudah engkau malas baca Alkitab, ayo pagi hari ini, baca firman lagi setiap hari. Kau yang kelas 7 baca firman, minimal 4 pasal, kelas 8 5 pasal minimal. Aku tidak mau 5, aku mau 10, silakan. Demikian juga kelas 10, ayo baca firman lebih banyak lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau belajar berikutnya yang leaders, yang namanya pengangkatan. Lukas 17 ayat 34-36, percayalah, pada malam itu 2 orang sedang tidur di satu ranjang, seorang akan dibawa dan seorang lain ditinggalkan. 2 wanita sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. 2 orang sedang bekerja di ladang, seorang yang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Persoalannya yang leaders, seberapa kita siap? Engkau sudah berkata, Coach, saya sudah dengar kabar itu tentang pengangkatan, tentang akhir zaman sekian waktu lalu. Itu baik, bagus. Tapi pertanyaannya, seberapa siap engkau hari ini? Setelah engkau dengar berita itu sekian waktu lalu, dan hari ini diingatkan, ayo siapkan diri kita. Apa yang namanya rapture atau pengangkatan, itu bisa terjadi. Nanti di akhir akan ada klip. Berharap dengan klip nanti yang terakhir akan menambah gambaran atau penjelasan dari semua firman yang ada. Kita lihat lagi, apa yang namanya syarat pengangkatan. Yang namanya pengangkatan rapture.
itu sebenarnya sangat dirindukan setiap kita. Sebab yang tidak diangkat akan mengalami aniaya, bahkan membayar dengan nyawa. Dan itu sungguh penderitaan yang luar biasa yang leaders. Tapi kalau dalam anugerahnya dan kehendak Tuhan, kita masuk dalam jaminan pengangkatan, itu luar biasa. Kita lihat Tuhan dan kita naik di awan-awan bersama Tuhan dan orang-orang kudus lainnya. Kita akan baca sama-sama syarat pengangkatan. Yang pertama, cinta. Minyak dalam buli-buli atau bergaul dengan pribadi Roh Kudus. Kesetiaan kita mengerti hati Tuhan. Kita tekun menantikan Tuhan. Kita mau dididik. Kita berpakaian pesta. Dan kita bijaksana menghitung hari. Mazmur 90. Dan kita akan kerja keras mencapai destiny. Nah, yang pertama, cinta. Dalam Wahyu 2 ayat 4-5, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Artinya apa? Yang dulunya engkau cinta Tuhan, yang dulunya kita ini begitu berapi-api di dalam Tuhan. Bagaimanakah hari-hari ini? Bagaimanakah sekarang ini? Apakah dengan masa pembelajaran jarak jauh atau online atau di rumah ini membuat kalian yang leaders mempunyai kemalasan dalam hal apa? Selain dalam hal belajar, dalam baca Alkitab, dalam menyembah Tuhan. Atau justru dalam masa-masa seperti engkau upgrade, engkau next level, kau tingkatkan sungguh-sungguh cintamu dalam Tuhan. Di antaranya dengan baca firman, kau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Dua pilihan yang leaders. Kita akan begitu pasif dengan semua keadaan yang terjadi, kita belajar di rumah dan begitu malas. Atau yang kedua, kita akan lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Coach berdoa, setiap kalian termasuk Coach Dias, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Yang kedua adalah setia. Yang kedua adalah minyak yang leaders, minyak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi untuk tidak meminyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Pelita itu firman. Ya. Lalu apa yang namanya minyak? Itu adalah, cadangan minyak adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Raja Daud diurapi dengan minyak, kuasai Roh Kudus. Seperti Henokh juga bergaul karib dengan Tuhan. Dan apa artinya? Henokh diangkat Tuhan. Itu salah satu tokoh Alkitab yang mengalami pengangkatan Henokh. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan ada satu sumber mengatakan 2/3 hidupnya digunakan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Seperti hidupnya untuk apa? Ya untuk mengurusi kehidupan sehari-hari, kehidupan dunia seperti biasa. Tapi hari ini, Coach berdoa termasuk Coach sendiri, kita miliki pergaulan karib dengan Tuhan. Yusuf Daud dikuasai di Roh Kudus. Dan poinnya adalah mari kenali Roh Kudus sebagai penghibur yang mengingatkan kita. Yang leaders, bagaimana kita bisa menjadikan Roh Kudus seperti itu mengenai Roh Kudus. Kita aktifkan Roh Kudus dalam diri kita. Kau bisa berdoa tanya Tuhan dalam perkara apapun yang leaders. Perkara pelajaran atau apapun, kau bisa cerita ke Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan kalau itu memang kau perlukan. Kau jerit ke Tuhan, aku minta pertolonganmu Tuhan. Untuk ayahku mungkin yang kehilangan pekerjaan. Atau karena kondisi seperti ini ada persoalan di ekonomi. Kau datang ke Tuhan, kau minta tolong Tuhan. Dan ingat, umat yang percaya mengasihi Tuhan tidak akan ditinggalkannya. Kita percaya pertolongan Tuhan. Ada keajaiban, ada mujizat Tuhan. Yang berikutnya adalah setia yang leaders. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hambaku, yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang leaders dikatakan hamba yang baik dan setia. Mari setia dalam semua hal yang dipercayakan dalam hidup dalam kalian ini. Salah satunya sebagai pelajar, mari setia kerjakan apa yang kau bisa. Apapun juga. Mungkin itu tugas, mungkin itu mengikuti kegiatan pembelajaran, setia ikutin. Ya, bukan setia main games, bukan setia nonton yang lain. Mari menjadi peringatan pagi hari ini buat kalian dan Coach Dias.
Ayo setia. Berikutnya, mengerti hati Tuhan. Ya, berikutnya mengerti hati Tuhan. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Mengerti hati Tuhan. Dalam hal ini mungkin potensi Tuhan dalam hidup kita yang leaders. Apa yang kau punya saat ini, mari kembangkan. Kau kenali Tuhan, mengerti hatinya, mengerti hati Tuhan. Kalau Tuhan berkata, sekarang ayo berdoa. Mungkin lagi enaknya nonton gitu ya, tiba-tiba ada suara di hati atau di telingamu. Matikan televisi, tontonan, dan berdoa. Itu suara siapa kira-kira? Kalau ada suara mengajak berdoa. Khususnya pernah alami itu beberapa kali. Lagi asyiknya nonton. Stop, tutup, matikan, ayo berdoa. Beberapa kali ikut Yesus berkata, Tuhan tapi lagi asik-asiknya film ini atau tontonnya lagi seru-serunya. Beberapa kali Coach Yesus merasa, aduh Tuhan eman-eman. Tapi mari kita belajar taat. Enggak buat kalian, Coach Yesus juga termasuk. Mari belajar taat, mengerti hati Tuhan. Berikutnya, kita akan selesai setelah ini. Tekun menantikan Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Artinya apa? Kita menuruti firman Tuhan, kita tekun menantikan Tuhan, kita berjaga-jaga. Caranya gimana? Ada banyak cara. Contoh, tiba-tiba bangun pagi. Nah, bangun pagi, berapa banyak yang sadar begitu bangun pagi, aku ingat Tuhan, aku tak doa dulu. Atau bangun pagi langsung kita cari perangkat gadget kita. Coach berdoa setiap kalian termasuk Coach Dias, kita memiliki jam-jam berdoa pagi. Ya, nantikan Tuhan. Yang berikutnya adalah syaratnya mau dididik. Barang siapa aku kasih, ya aku tegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Yang leaders, ini sangat penting. Yang namanya mencintai didikan. Mau dididik. Berapa banyak dari kita ketika kita mendengar nasihat, baru saran, kita sudah mulai begitu keras dan berontak. Belum teguran. Baru sekedar omongan saran yang baik, tapi kita sudah memberontak. Pagi hari ini kabar baiknya leaders, kita diingatkan untuk punya hati yang mau dididik, baik lewat orang tua kita, atau setiap guru atau kakak atau orang yang lebih tua dari kita. Mari dengarkan baik-baik. Ada saran yang baik yang bermanfaat buat kita, mari kerjakan. Yang berikutnya adalah berpakaian pesta. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke persembahan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat, orang baik, sehingga penuhlah ruangan persembahan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang dia berpakaian pesta. Jadi artinya apa? Artinya kita dijumpai, kita ini dilayakkan. Karena kita apa? Melakukan kehendak Tuhan. Kalau saatnya engkau berkata, aku harus berbagi sesuatu buat tetanggaku, buat orang yang membutuhkan, kerjakan. Kalau aku terasa terdorong mendoakan orang itu, doakan. Ya, artinya kita sedang di ladang Tuhan. Artinya apa? Artinya kita sedang memberitakan kabar baik. Kita lanjut lagi. Syarat yang berikutnya adalah kerja keras. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu berlaba 5 talenta. Mari kerja keras mencapai destiny. Segera dan tidak menunda-nunda. Hamba yang menerima 5 talenta langsung dia kerjakan. Tapi jujur di antara kalian, begitu terima informasi tugas, berapa banyak yang menunda-nunda. Saat jam pelajaran malah kerjakan yang berulang kali sudah diberitahu. Yang di masa seperti justru engkau gunakan sungguh-sungguh. Ketika tidak ada orang yang melihat, orang tuamu bekerja, engkau sendirian di kamar, engkau sedang sendiri di rumah dengan gadgetmu untuk melakukan tugas, ada mata Tuhan melihat.
ada malaikat Tuhan sedang berjaga-jaga, menjaga Coach Dias dan setiap kalian. Oleh karena itu yang siapapun yang ada di rumah ataupun tidak ada, mari miliki hati untuk kerja lebih keras. Ingat, justru karena anugerah kita belajar, kita bekerja lebih giat, dan yang penting juga tidak menunda-nunda. Garis bawahi, tidak menunda-nunda. Yang berikutnya, kita lihat apa yang terjadi. 2 poin. Setelah kita berdoa, kita selesai, kita akan lihat klip ya. Poin yang pertama, apa yang terjadi kalau kita tidak diangkat? Kita akan pergi ke pegunungan ya, ke desa-desa. Lukas 21 ayat 21, pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi dalam kota. Orang yang Matius 24 ayat 17-19, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini yang terjadi ketika tidak diangkat, ketika tidak mengalami rapture, pengangkatan, akan dikejar-kejar oleh antikris. Apa yang terjadi akan dipaksa menggunakan tanda binatang itu, dan kalau tidak mau pakai tanda binatang itu akan disiksa, dianiaya, bahkan harus membayar dengan nyawa. Oleh karena itu mereka yang ditinggal akan lari ke pegunungan, ke desa-desa, ke kota, tidak di kota, tapi ke desa-desa di pegunungan. Ini yang terjadi tidak diangkat. Dan yang terakhir, setelah kita doa, kita selesai, kita akan lihat klip. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah. Ini yang terjadi yang kedua, ini kita akan lari. Kalau kita tidak, tapi Coach sudah berdoa setiap kita dalam anugerah, kita masuk jaminan pengangkatan. Amin. Larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Kerinduan setiap kalian dan Coach Dias satu, menyambut kedatangan Tuhan. Dalam hal ini rapture atau pengangkatan. Yang leaders, sepertinya syaratnya begitu banyak dan tidak mudah, bahkan sulit sekali. Sepertinya kriteria ini tidak bisa kita penuhi. Tapi ada yang namanya Bapak di surga yang mendengarkan anak-anaknya. Kalau Bapak di surga tidak melayakkan kita, kita tidak bisa yang leaders. Oleh karena itu yang leaders, sekali lagi, setiap kalian termasuk Coach Dias, kita akan datang ke Tuhan, kita minta ampun, kita akan kembali ke Tuhan. Mari semua tutup mata, kita berkata, Bapa di surga, ini setiap kami sudah dengarkan firman, tapi kami tahu kriteria yang ada, itu tidak mudah, bahkan begitu sulit. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau melayakkan setiap kami, bukan yang mustahil, kami masuk dalam jaminan pengangkatan. Hamba berdoa, setiap pemirsa, setiap yang leaders, Tuhan jamah hatinya, bukan karena kuat hebat hamba, tapi sungguh ada anugerah pengurapan, pesan Tuhan sendiri yang masuk ke setiap hati yang leaders. Sehingga mereka mulai bertobat, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Anugerah-Mu topang setiap kami, untuk kami lebih lagi membekali, melengkapi diri kami di hari-hari terakhir di akhir zaman ini. Tolong Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Dan semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Yang leaders, kita akan perhatikan, kita akan simak klip. Mari lihat apa yang terjadi. Ini adalah sebuah gambaran apa yang terjadi yang namanya rapture dan sebagainya. Coach doa, klip ini akan memberikan gambaran lebih utuh lagi untuk melengkapi pemahaman kita, pengertian kita tentang yang namanya hari-hari terakhir di akhir zaman. Selamat menyaksikan. Terima kasih, tetap semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba,
berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tanya sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula,